warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu persamaan garis dulu. Contohnya begini, tentu gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Yang pertama, pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Cara menentukannya, kita buat dulu menjadi persamaan, yaitu 2x plus y, tanda pertidaksamaan ini diubah menjadi persamaan dulu. 2x plus y sama dengan 4. Ini adalah bentuk persamaan garis. Ciri persamaan garis adalah ada variabel x, ada variabel y. Dengan syarat x dan y tidak ada yang kuadrat. Ciri persamaan garis ada variabel x dan variabel y. Dan tidak kuadrat. Bagaimana cara menggambar garis? Cukup sederhana. Ini ada x, ada y, ada konstan. Caranya jika x-nya 0. Kalau x-nya 0, ini diganti 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti y sama dengan 4. Berarti diperoleh titik x-nya 0, y-nya 4, 0,4. Yang kedua, jika y-nya 0, y-nya diganti 0 dari ini. Berarti 2x plus y, y-nya adalah 0, berarti 0. 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Berarti titiknya adalah 2,0. x-nya 2, y-nya 0. Kedua titik ini kita gambarkan pada bidang kartesius. Ini bidang kartesius, ini sumbu x, ini sumbu y yang ke atas. Berapa titiknya? 0,4. 0,4 itu apa? X-nya 0, y-nya 4. Berarti di sini di sumbu y, x-nya 0, y-nya 4. Inilah titik 0,4 di sini. Kemudian titik 2,0 berarti x-nya 2, y-nya 0 di sini. X-nya 2, y-nya 0. Inilah titik 2,0. Lalu kedua titik ini kita hubungkan 0,4 dan 2,0. Kita tarik dengan penggaris strap. Inilah persamaan garis dari 2x plus y sama dengan 4. Lalu yang kita cari bukan sama dengan 4, melainkan apa? 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari sama dengan 4, kemungkinan ini garisnya tadi kalau di garis ini adalah sama dengan 4. Kalau kurang dari 4, mungkin di sebelah kiri garis, mungkin di sebelah kanan garis. Bagaimana cara menentukannya? Kita menguji titik. Titiknya yang diuji adalah titik yang tidak di sepanjang garis ini. Ambil titik bebas, tapi jangan pada garis yang sedang diuji. Garisnya ini. Umpama saya ngambil titik di sini. Titik ini. Titik ini berapa? 0,2. X-nya 0, y-nya 2. Kita masukkan ke soal. Benar apa salah? Kalau dimasukkan ke soal menjadi benar, maka titik ini yang 0,2 adalah sebagai titik penyelesaian. Sebaliknya, jika dimasukkan ke soal salah, titik ini, titik apa? 0,2 dimasukkan ke soal kok hasilnya salah, titik itu bukan penyelesaian. Saya ulangi, ambillah titik, masukkan ke soal. Kalau dimasukkan ke soal, titik itu benar, berarti titik itu penyelesaian. Tapi kalau dimasukkan soal, titik itu menjadi soalnya menjadi salah, titik itu bukan penyelesaian. Kita cek titik ini, yaitu 0,2. 0,2 kita masukkan. 0,2 masukkan ke sini. Ke siapa? 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita masukkan titik 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Berarti adalah 0, x-nya 0, 2 kali 0, 0. Ditambah, berarti 0 ditambah y-nya 2 kurang dari 4. Berarti 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 4 benar apa salah? Iya, benar.
2 kurang dari 4 adalah benar. Berarti titik yang ada 0,2 sebagai titik penyelesaian karena dimasukkan soal adalah benar. Maka titik 0,2 sebagai titik himpunan penyelesaian. Berarti 0,2 letaknya di sebelah mana garis? Di sebelah kiri garis. Maka penyelesaiannya adalah 2x plus y kurang dari 4 adalah yang di sebelah kiri garis yang mengandung titik 0,2. Sedangkan yang bukan penyelesaian adalah yang sebaliknya, berarti yang sebelah kanan. Saya arsir yang bukan penyelesaian. Saya ulangi, yang saya arsir yang bukan penyelesaian. Tadi penyelesaiannya di sebelah kiri garis berarti yang ke sana. Yang bukan penyelesaian berarti yang ke sana. Ini yang bukan penyelesaian. Penyelesaiannya yang mana? Yang di sebelah ini. Inilah daerah himpunan penyelesaian yang di sebelah kiri garis. Yang kedua, yang B, X min Y kurang dari 6. Berarti ini juga garis karena ada X dan Y dan tidak ada yang kuadrat. Untuk menggambarnya berarti diubah menjadi persamaan ya tadi. X min Y sama dengan 6. Untuk menggambarnya bagaimana caranya? Jika X-nya 0, ngambil 2 titik, X-nya 0, masukkan 0 min Y sama dengan 6. Berarti min Y sama dengan 6, Y sama dengan negatif 6. Berarti titiknya X-nya 0, Y-nya negatif 6, 0, negatif 6. Yang kedua, apabila Y-nya 0, berarti Y-nya diganti 0 dari sini. X dikurangi 0 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6. Berarti titiknya berapa? 6,0. Gambarkan kedua titik ini di bidang kartesius. Titik berapa? 0, negatif 6. X-nya 0, Y-nya negatif 6. Berarti di sini 0, negatif 6. Yang kedua titiknya adalah 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti di sini 6,0. Kedua titik ini kita hubungkan dengan garis dari dapat ini. Inilah persamaan garis X min Y sama dengan 6. Adapun ini mengapa garisnya putus-putus? Kalau pertidaksamaannya kurang dari saja tanpa sama dengan, maka garisnya adalah putus-putus. Kalau nanti soalnya ada sama dengan, garisnya tidak putus-putus. Nah, setelah didapat garis ini, maka kita uji. Ini kan persamaan ini sama dengan 6. Sementara yang diminta adalah kurang dari 6. Uji titik bebas. Ambil titik bebas, tapi jangan sepanjang garis ini yang diambil. Umpama saya ngambil titik ini. Titik ini, andaikan ini 3 berarti 3,0. Apakah harus titik ini? Tidak. Titik ini masukkan ke soal, bener apa salah kita cek. X-nya 3, Y-nya 0, titik 3,0. Ke soal X min Y kurang dari 6. Masukkan X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3 dikurangi 0 kurang dari 6. Berarti 3 kurang dari 6. 3 kurang dari 6 benar apa salah? Benar, iya. Berarti titik yang ada 3,0 terhadap garis ini adalah sebagai titik penyelesaian. Sementara titik 3,0 kan di sini, berarti daerah yang ada 3,0-nya terhadap garis ini sebagai daerah penyelesaian. Berarti yang ada 3,0-nya ke sana. Berarti daerah penyelesaian adalah yang ke kiri, yang ke sana. Sedangkan balikannya yang ke sini adalah yang bukan penyelesaian. Saya arsir yang bukan penyelesaian. Berarti yang diarsir yang ini. Ini yang bukan penyelesaian. Walaupun nanti ada beberapa buku yang penyelesaian yang diarsir. Jadi titik penyelesaiannya adalah yang di sana. Daerah himpunan penyelesaian yang ada 3,0. Inilah DHP-nya. Daerah himpunan penyelesaian garis ini. Yang ketiga atau yang C, X plus 2Y lebih dari sama dengan 6 dan X kurang dari sama dengan Y. Kita gambarkan kedua garis ini pada bidang kartesius.
Pertama, X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Berarti gambar X plus 2Y sama dengan 6 dulu. X-nya 0, X-nya diganti 0. Berarti 0 tambah 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. Yang kedua, apabila Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti ini diganti 0 Y-nya. X sama dengan 6. Berarti titiknya 6,0. Lalu titik ini garis 0,3 dan 6,0 kita gambar pada bidang kartesius. 0,3 di sini dan 6,0 di sini. Kita tarik menjadi garis. Inilah persamaan garis X plus 2Y sama dengan 6. Lalu yang diminta adalah bukan sama dengan 6, melainkan lebih dari 6. Tentu kita menguji titik terhadap garis ini. X plus 2Y sama dengan 6. Ambillah titik bebas, jangan sepanjang garis ini. Umpama saya ambil titik di sini. Titik di sini berapa? 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Masukkan ke pertidaksamaan ini. X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Titiknya X-nya 1, Y-nya 0. Masukkan 1 tambah 0 berarti 1. 1 kurang dari 6. 1 kurang dari 6 benar apa salah? Benar. Berarti titik yang ada 1,0-nya terhadap garis ini adalah sebagai titik penyelesaian. Berarti penyelesaiannya terhadap garis ini adalah yang ke bawah ini. Berarti yang bukan penyelesaian yang sebaliknya, yang ke atas. Saya arsir yang bukan penyelesaian. Ini arsir. Nah, terhadap garis ini. Inilah daerah yang bukan penyelesaian. Yang penyelesaian yang ke bawah yang mengandung titik 1,0 ini. Tadi 1,0 dicek sini, ternyata hasilnya adalah benar. Lalu yang kedua, garis 1 sudah. Garis 2, X kurang dari sama dengan Y. Kalau garisnya tidak lengkap seperti ini, tidak ada konstanta. Ini konstanta namanya. Hanya mengandung X dan Y saja. Jangan ngambil X-nya 0, Y-nya 0. Nanti selalu ketemunya 0 terus. Tapi dengan titik bantu. Kalau garisnya, saya ulangi, tidak ada konstantanya. Garis yang mengandung variabel X dan Y saja tidak ada konstantanya. Gunakanlah titik bantu. Berarti seperti ini. Ngambil jika X-nya 0, jika diganti 0. Berarti Y sama dengan 0. Berarti titiknya 0,0. Jika X-nya 1, berarti Y juga sama dengan 1. Kalau X-nya diganti 1. Berarti titiknya adalah 1,1. Lah, hubungkan kedua titik ini 0,0 di sini. Tadi titiknya 0,0 dan 1,1. 1,1 di sini. Tariklah dengan garis. Inilah persamaan garis X sama dengan Y. Kemudian seperti tadi lagi kita uji titik. Saya uji titik di sini saja, titik 1,0. Ujilah ke siapa? Ke persamaan dari X kurang dari sama dengan Y. Titik yang diuji titik ini yaitu 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1 kurang dari 0. 1 kurang dari 0 benar apa salah? Salah. Berarti titik yang mengandung 1,0 terhadap garis ini sebagai titik yang salah atau bukan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya yang salah kan yang kesini terhadap garis ini, yang kesini yang salah, yang bukan penyelesaian. Kalau salah 1 kurang dari 0 ini salah. Berarti titik ini yang salah, yang bukan penyelesaian. Yang penyelesaian sebaliknya berarti yang kesana. Berarti yang bukan penyelesaian yang kesini. Karena 1,0 di sini dimasukkan tadi adalah salah. Nah, daerah penyelesaiannya mana? Yang tidak ada arsirannya inilah D, H, P. Itulah daerah himpunan penyelesaian terhadap kedua garis tersebut.